Aku menghilang. Siapa itu? Aku menghilang. Ayo air api tanah, aku menghilang. Halo Sobat Santuy, gimana nih kabarnya? Semoga sobat-sobat semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Dan Mimin doakan semoga rezekinya diperlancar. Oke sob, untuk menemani kegabutan kalian nih, kali ini Mimin akan melanjutkan review film Kerasakti. Video ini adalah part 3 ya sob. Bagi yang pengen tahu cerita sebelumnya bisa dicek di link yang ada pada deskripsi. Nah, biar gak penasaran gimana kelanjutannya, tanpa berlama-lama sebelum nonton, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi! Semenjak cerita Kerasakti tersebar luas, penduduk ramai-ramai ingin menangkapnya untuk dijadikan milik sendiri. Hal tersebut membuat si kera merana nih. Ia pun mulai putus asa. Kemudian ia pun masuk ke sebuah kuil dan melihat patung Dewi Guan Yin di sana. Ia pun mengenali siapa karakter di patung itu. Si kera menceritakan semua yang ia alami. Dan patung itu malah ikut meneteskan air mata nih. Si kera pun tertidur di bawah patung itu. Di pagi harinya terjadi perayaan di sana. Banyak orang ingin berdoa di kuil itu. Setelah dibuka, betapa terkejutnya mereka semua nih melihat Kerasakti yang mereka cari-cari ada di sana. Mereka pun berbondong-bondong untuk menangkap kera itu. Si kera pun berusaha sekuat tenaga untuk menghindari para warga yang ingin menangkapnya. Kejar-kejaran pun terjadi di sana antara si kera dengan para warga yang ingin memiliki kera kecil itu. Hampir saja kera itu tertangkap. Untungnya ia masih bisa melawan para warga. Nampak di sana terdapat patung Dewi Guan Yin. Melihat kera itu, patung Dewi Guan Yin bersinar dan muncullah seekor kuda di sana. Para warga nampak terkejut karena kuda yang dinaiki si kera mampu terbang ke langit. Mereka pun langsung bersujud meminta ampunan. Kuda itu menurunkan si kera di sebuah kuil. Namun saat ia turun, ia pun terjatuh nih akibat kakinya kesakitan dikarenakan diserang oleh para warga. Kuda pun mengobati si kera sehingga ia bisa sehat kembali. Tiba-tiba kuda itu berubah menjadi naga emas dan menyuruh kera itu untuk masuk ke kuil itu. Di dalam kuil ternyata sudah banyak para murid dan ada juga Mahaguru Bodhi di sana. Naga itu pun disambut dengan riang gembira oleh para murid di sana. Ia berubah menjadi patung yang ada di tiang kuil. Terlihat si kera memohon pada Mahaguru agar ia diajarkan sebuah sihir. Si kera diinterogasi oleh Mahaguru. Namun saat ditanya siapa namanya dan dari mana asalnya, si kera tak bisa menjawabnya karena memang dia sendiri belum memiliki nama. Mahaguru pun menolak mengajarinya nih. Si kera terus memohon kepada Mahaguru. Namun karena Mahaguru pernah berjanji jika ia tak akan mengajari orang iseng, bahkan semua murid yang ada di sana pun adalah anak-anak dewa. Karena itulah ia terus menolak si kera itu untuk menjadi muridnya. Si kera pun diusir dari sana. Kemudian setelah kelas selesai, para murid yang kembali ke kamarnya pun sangat terkejut. Di sana ada begitu banyak makanan di meja kamar mereka. Tak hanya itu, kamar mereka pun sudah rapi dan juga wangi. Mereka bertanya-tanya siapakah yang melakukan perbuatan itu. Kemudian muncul si kera yang masuk ke kamar para murid. Dan ternyata nih, si keralah yang melakukan itu semua. Di sini si kera membuat sebuah penawaran jika ia akan melayani para murid tanpa upah. Sebagai gantinya, para murid harus mengajarkan si kera ilmu sihir yang diajarkan oleh Mahaguru. Para murid pun menyetujui tawaran si kera kecil itu.
Scene lalu berpindah pada istana 7 Dewi Kayangan. Terlihat ada Panglima Tianfeng yang sedang memperhatikan Chang'e. Konon, Panglima Tianfeng yang merupakan panglima serba bisa ini kelak akan dilahirkan kembali menjadi wujud Cut Patkai. Ia ternyata jatuh cinta pada Chang'e sejak pandangan pertama nih. Ia bahkan tak bisa makan, tak enak tidur, dan sangat menderita karena memendam perasaannya itu. Kini ia pun memberanikan dirinya untuk menceritakan semua isi hatinya kepada Chang'e. Namun Chang'e malah seakan risih dibuatnya. Tak habis akal, Panglima Tianfeng diam-diam menyelinap ke dalam istana. Dan ia melihat sebuah roda waktu yang sangat besar. Ia memutuskan untuk memutar balik waktu agar bisa mendahului Wukang dalam menyelamatkan Chang'e saat pertama kali Chang'e datang ke istana. Ia pun melancarkan aksinya nih. Tak berselang lama, ia masuk ke roda waktu dan kembali lagi di hari di mana ia pertama kali bertemu dengan Chang'e. Dan di sana Chang'e datang. Lagi-lagi, Wukang menjadi orang pertama yang menyelamatkan Chang'e. Panglima Tianfeng pun sangat penasaran dan ia mulai mencobanya lagi. Panglima kembali lagi memutar roda waktunya dan berharap dialah orang pertama yang bisa menyelamatkan Chang'e. Dan ketika Chang'e datang, hampir saja ia bisa menyelamatkannya. Namun lagi-lagi Wukanglah orang pertama yang bisa menyelamatkan Chang'e. Ia semakin dibuat kesal dan kembali lagi untuk memutar roda waktu. Kini ia pun melakukan persiapan agar bisa mendahului Wukang dalam menyelamatkan Chang'e. Panglima Tianfeng lalu memukul orang-orang yang menghalanginya, termasuk kedua dewa yang ingin memberikannya hadiah. Dan di saat Chang'e datang, akhirnya ia pun bisa menyelamatkan Chang'e mendahului Wukang. Namun seketika Mahadewi datang dan menanyakan mengapa Panglima Tianfeng memukul kedua dewa itu. Nasib sial Panglima Tianfeng karena ulahnya itu, Mahadewi pun memukulnya dengan 400 kali pukulan. Sedangkan Chang'e meskipun diselamatkan oleh Panglima Tianfeng, ia malah merasa Panglima Tianfeng sangat aneh orangnya, sehingga tetap saja membencinya. Sebaliknya, semakin mencintai Wukang. Ya namanya juga takdir ya sob, apalagi kalau bicara tentang cinta. Ya kalau sudah takdir pasti akan bertemu. Setelah menderita karena hukuman itu, Panglima Tianfeng bersumpah untuk melupakan Chang'e. Ia tak mengira bahwa perbuatannya itu membuatnya kelak terlahir sebagai Cut Patkai. Scene kembali ke kera kecil yang sedang sabarnya melayani permintaan dari para murid itu. Semua murid nampak merebutkan pelayanan dari si kera. Kemudian datang si kerbau. Ia ingin mengajari kera ilmu menghilang, dikarenakan beberapa hari ini ia selalu dilayani. Sebagai wujud terima kasih, ia akan mengajari ilmu sihir kepada si kera. Lalu datanglah Putri Kipas yang mengejek si kerbau karena kemampuannya itu yang tak sempurna, malah mau mengajari si kera. Si kerbau pun ingin membuktikan jika ilmunya sudah mengalami kemajuan, apalagi ia berlatih setiap malam. Ia pun lalu membuktikannya. Namun benar saja, ketika ia mempraktekannya, si kerbau memang bisa menghilang. Tapi ya hanya tangannya saja nih yang menghilang. Kalau tidak, ya kakinya saja. Semua pun menertawainya termasuk kera kecil. Si kera pun mencoba ilmu yang diajari oleh si kerbau itu. Semuanya pun melongo nih, karena tak percaya jika hanya dengan satu percobaan saja si kera mampu menghilang. Bahkan nih, hanya menyisakan buntutnya saja nih. Namun karena kegaduhan itu, Mahaguru pun mendatangi kamar para murid. Ia memarahi para murid yang bertingkah seperti kera. Si kera kecil yang ingin kabur, nampaknya nih Mahaguru mengetahui keberadaannya. Sehingga ia pun ketahuan dan kemudian ia akan diusir dari sana. Para murid memohon agar Mahaguru menerimanya menjadi murid karena kepintaran dan juga kerajinan si kera kecil itu. Namun lagi-lagi ia berkata jika ia sudah bersumpah
dan hanya akan menerima anak-anak dewa saja sebagai muridnya. Mahaguru pun segera menyuruh kera itu untuk pergi. Namun, si kera mencoba mengatakan sebuah alasan mengapa Mahaguru harus menerimanya sebagai muridnya. Ia mengatakan, jika ia rajin, maka ia bisa menjadi dewa kera. Si kerbau pun membenarkan perkataan si kera. Ia bercerita, jika dulu ayahnya hanyalah seekor kerbau, tapi kini ayahnya bisa menjadi dewa kerbau. Si kera menjelaskan jika dirinya berasal dari sebuah batu besar. Ia pun bertanya, dari mana asalnya sebuah batu itu? Tentu saja dari langit dan bumi, kata Mahaguru. Si kera mengatakan jika langit adalah ayahnya dan bumi adalah ibunya, jadi ia pantas menjadi murid Mahaguru. Mahaguru pun berpikir sejenak. Ia sangat takjub akan perkataan si kera itu yang sangat pintar dalam berbicara. Ia pun menyadari jika batu sakti telah menyerap saripati langit dan juga bumi. Janin kera pun terbentuk untuk memenuhi takdir ilahi. Karena hal itu, Mahaguru pun menerima kera itu sebagai muridnya. Karena ia sudah menjadi murid Mahaguru, maka Mahaguru akan memberinya sebuah nama. Karena ia adalah kera, maka marganya adalah Sun. Lalu untuk namanya, Mahaguru memberikannya nama si kera itu dengan sebutan Sun Gokong. Si kera pun nampak senang nih dengan nama itu, dan para murid merayakan atas pencapaian si kera kecil itu. Dan film pun bersambung. Nah, itulah video part 3-nya ya sob. Nantikan part selanjutnya dengan ikuti terus channel ini ya, karena Mimin akan upload secepatnya nih. Sekian dari Mimin dan sampai jumpa.